mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Sanggutan mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373-6 Romawi Res 124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Res miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Luar biasa euforianya Roy Suryo CS ketika hakim sidang pra-peradilan memutuskan perkara ataupun pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo itu dikabulkan sebagian, guys. Sebagian ya, yang dikabulkan oleh hakim itu soal penangkapannya Roy Suryo. Jadi status Roy Suryo itu masih tersangka. Itu artinya apa? Ya nanti juga bakal menjadi terdakwa, ya kan? Nah, kita akan dengerin nih pendapat netizen dan juga yang ngerti soal hukum terkait putusan dari hakim sidang pra-peradilan. Soal pra-peradilan yang kemudian dikatakan sebagai hadiah buat Roy Suryo atau Roy Suryo sebagai pemenang. Padahal guys, kalau kalian mau melakukan penelusuran lebih jauh, ternyata urusan di pra-peradilan itu ada beberapa item yang digugat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertama adalah terkait penahanan, ya. Yang kedua adalah soal penggeledahan, dan yang ketiga adalah soal penangkapan. Dan yang keempat sebenarnya terkait juga dengan penyidikan. Nah, dikabulkan oleh pihak pengadilan 3 item ini guys, yaitu penahanan, penggeledahan, dan juga penangkapan. Tapi terkait dengan penyidikan itu ternyata tidak dikabulkan. Artinya cuma dikabulkan sebagian. Kalau seandainya penyidikannya pun akhirnya dikabulkan, ya berarti bebaslah Roy Suryo. Pra-peradilan yang kedua tidak perlu lagi. Karena kita ketahui bersama bahwa agenda pra-peradilan yang kedua itu berkaitan dengan status mereka sebagai tersangka, itu juga mereka gugat. Nah, tapi dengan adanya pra-peradilan yang tidak mengabulkan hal yang berkaitan dengan penyidikan, maka dengan hal tersebut wajarlah kalau kemudian mereka membuat pra-peradilan yang kedua. Artinya status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan semua sudah sesuai dengan prosedur. Adapun soal penahanan, penangkapan, dan juga penggeledahan yang kemudian dikabulkan oleh pihak pengadilan, ini pun tidak berkaitan atau tidak mempengaruhi status mereka sebagai tersangka. Ya, hitung-hitungnya gini, paling juga polisi mikir, mau diapain, mau dikabulkan soal itu juga tidak punya pengaruh terhadap mereka yang sudah P21, mereka mau bilang apapun sudah ada di kejaksaan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan sebagian oleh Hakim Tunggal yang memeriksa. Hakim menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Roy Suryo beberapa waktu lalu itu tidak sah. Selebihnya permohonan Roy Suryo tidak dikabulkan oleh hakim. Pertanyaannya sekarang, setelah euforia yang cukup ramai, pemberitaan seolah-olah kemenangan ini akan berdampak signifikan terhadap proses hukum atas perkara ini. Pertanyaannya tadi, apa dampaknya terhadap perkara ini sesungguhnya? Saya menyatakan tidak ada dampaknya terhadap perkara ini sama sekali. Karena sekarang pun Roy Suryo sudah tidak ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tetapi penahanan sudah berpindah kepada jaksa penuntut umum atas penetapan hakim kalau mau ditahan. Jadi pra-peradilan itu hanya sebuah
euforia yang tidak berdampak apa-apa terhadap perkara ini. Karena dia tidak menggugurkan pokok perkara. Dia tidak menggugurkan perkara ini akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kemenangan ini kemenangan semua yang tidak berdampak apa-apa. Jadi tidak perlu euforia Roy Suryo dan para pendukungnya terkait dengan kemenangan pra peradilan ini. Paling yang malu sedikit hanya Polda Metro Jaya, di luar itu tidak ada. Ntar juga 1-2 hari lupa itu penyidik, tidak ada masalah. Tetapi apa dampaknya terhadap perkara ini? Sama sekali tidak. Kecuali pra peradilan dimohon untuk menyatakan status tersangka mereka tidak sah, nah itu baru berdampak. Sementara ini perkara sudah masuk di pengadilan. Hampir tidak ada lagi celah untuk menggugurkan perkara ini. Meskipun akan digugat status tersangkanya di pra peradilan, itu mungkin hanya bagian untuk mengulur waktu saja, tetapi tidak akan mengganggu jalannya perkara ini. Jadi euforia kemenangan tadi saya pikir tidak usah dilebih-lebihkan. Nggak ada gunanya sama sekali dalam proses ini. Sama sekali nggak ada. Putusan pra peradilan Roy Suryo itu dikabulkan sebagian, bukan dikabulkan seluruhnya. Dalam amar putusannya dapat kita dengarkan kalau hakim hanya menyatakan terkait penahanannya yang tidak sah. Loh iya toh Roy Suryo tidak ditahan kok. Penggeledahan tidak sah, penahanan tidak sah. Hanya itu. Penetapan tersangkanya tetap sah. Artinya Roy Suryo tetap berstatus sebagai tersangka dan nanti akan dilimpah di pengadilan, statusnya akan menjadi terdakwa. Bukan berarti perkaranya dihentikan, bukan berarti statusnya sebagai tersangka gugur, bukan berarti dia menang gitu. Jadi kalau kita lihat dalam putusan tersebut di video-video yang beredar, tepuk tangan mereka semua merayakan. Aku bingung ini yang dirayakannya apa, ya kan? Atau dia tidak ditahan memang. Kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim Tunggal, Bapak Iketut, yang telah memimpin persidangan praper yang diajukan oleh si Panci ini. Terima kasih ya Pak. Dengan demikian, dengan keputusan Bapak yang sangat bijaksana ini, terbukti sudah bahwa Bapak Jokowi sama sekali tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus yang mentersangkakan si Panci dan membuat si Tifa duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih ya Pak. Tapi apakah si Panci bisa dikatakan menang pada prapernya yang pertama ini? Jangan senang dulu kalian. Dan tengoklah ya, saling bersorak-sorak para relawan ini, bertakbir. Mereka lupa kalau sebenarnya pasal yang sangat diharapkan si Panci ini justru ditolak oleh hakim. Hakim itu hanya mengabulkan sebagian. Sebagian itu sebanyak apa? Dari 11 gugatan yang diajukan oleh si Panci, hanya 3 yang dikabulkan oleh majelis hakim. Bukan majelis hakim, oleh Hakim Tunggal, yaitu penggeledahan rumahnya, penangkapannya, dan penahanannya. Dan secara bisa dikatakan si Panci ini hanya menang secara prosedural. Tapi pokok perkara yang membuat dia jadi tersangka itu tidak pernah digugurkan oleh hakim. Dan kau Panci, kau siap-siaplah untuk segera maju ke pokok perkaramu sebagai terdakwa. Apa? Mau sidang praper yang kedua? Silahkan. Sampai keberapapun kami akan tetap tunggu keberanianmu untuk maju duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masa kau kalah sama si Tifa? Tifa aja berani. Jangan kau terus saja mengamplifikasi. Itu Jokowi nggak akan berani datang. Dia udah ciut. Paling datang hanya lewat Zoom. Kami akan tunggu keberanian Jokowi. Sekarang kami tunggu keberanian kau. Jangan sibuk kau praper. Yang penting itu, yang kau pentingkan itu Panci adalah bagaimana persiapan kau duduk sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan semua tuduhan kau terhadap Pak Jokowi, fitnahmu, segala macam hinaanmu. Pokoknya kau pertanggungjawabkanlah congor-congor kau itu. Yang dari mulai kau hina Pak Jokowi lewat wayang-wayangmu, kau buka bajumu, semua lah kau pertanggungjawabkan nanti dengan elamu, dengan teori-teori yang kau anggap sebagai
yang kau akui sebagai ahli telematika itu. Kami tunggu pertanggungjawaban kau, Panji. Mul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang gak ditahan kok. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi, saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi, menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama. Dan ini kita anggap bagus. Artinya, sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada, yaitu surat kapnya, surat hannya, surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua. Bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba, silakan monggo keluar negeri, ya kan? Monggo silakan keluar negeri kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak, karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara, ya tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan Dokter Tifa ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya, Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo. Karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja, sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum. Bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum, ya, atau terdakwa, atau tersangka, ya, tersangka ataupun terdakwa. Nah, untuk itu mungkin di sini saya sebagai moderator yang akan melimpahkan ke teman-teman dan di sini kita lihat. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Itu tadi pendapat netizen dan juga yang ngerti soal hukum ya terkait hakim sidang pra peradilan yang mengabulkan permohonan Roy Suryo hanya sebagian ya soal penangkapan Roy Suryo oleh penyidik Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Itu yang dinyatakan tidak sah. Itu artinya apa? Roy Suryo masih sebagai tersangka ya kan. Nah, teman-teman, saya Barceka undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.